Selama itu, aku bepergian kemana-mana untuk mengkhotbahkan Injil. Kutinggalkan segalanya demi Tuhan. Aku diburu PKT dan tidak pulang ke rumah selama 8 tahun. Saat itu, aku mendirikan ratusan gereja. Sungguh perbuatan baik, syukur kepada Tuhan. Saudara yang sangat mengasihi Tuhan. Dia begitu menderita untuk memberitakan Injil. Kau pamer agar orang hormat. Bukankah ini membawa orang ke hadapanmu? Ini bukan bersaksi tentang Tuhan. Ini menghinanya. Aku bersekutu begini untuk mendorong mereka, mengilhami mereka agar punya iman. Aku masih mementingkan status dan tidak punya ketaatan. Watak rusakku butuh penghakiman dan penyucian Tuhan. Aku harus meminta perlindungan Tuhan. Apapun yang Tuhan kirim untuk mendisiplinkanku, aku bersedia taat. Keluarkan KTP-mu. Keluarkan KTP-mu. Angkat kepalamu. Angkat kepalamu. KTP, jalan. KTP. KTP. Semua yang mengantre, siapkan KTP. Sudah jalan. Jalan. Mana KTP-mu? Hilang. Aku belum dapat yang baru. Ini bukti sementara identitasku. Penumpang terhormat, untuk menjamin keselamatan diri sendiri dan orang lain, dilarang keras membawa barang mudah terbakar, Menepilah. beracun, Berikutnya. dan bahan Kesana. berbahaya lain Ayo ke kesini, dalam kesini. stasiun. Cepat. Kami ingin kau ikut kami. Jalan, ayo jalan. Hei, Jalan. tentang apa ini? Ayo jalan. Hah? Bawa dia. Di sini. Duduk. Aku tanya lagi. Apa namamu Hu Chiguo? Bukan. Dia pembunuh. Kau terlihat persis seperti dia. Aku sama sekali tidak mirip dengannya. Kenapa terus bersikeras aku dia? Lihatlah mata, hidung, mulutnya. Tidak ada yang mirip denganku. Lihat lebih dekat. Pak Kepala. Hu Chiguo. Akui saja, kau pasti orang ini. Aku bukan pembunuh. Kenapa kau terus berusaha membuatku mengaku? Ini bukan kau. Lihat itu. Kau tidak berhak memukulku. Aku sangat berhak. Bangun. Brengsek. Akui saja. Sekarang. Bangun. Brengsek. Brengsek. Aku bilang mengakulah. Kau tidak bekerja sama. Apa kalian tidak mengikuti hukum? Hukum? Kau ingin hukum? Pukul. Ini akibat dari Brengsek. kau. Mau mengakuinya? Katakan. Apa itu kau? Jawab. Ini yang kau dapatkan. Katamu kau bukan pembunuh itu. Bisa kau buktikan?
Berapa nomor telepon rumahmu? Keluargamu harus membuktikan identitasmu. Di rumahku tidak ada telepon. Tidak ada. Aku bisa berikan nomor telepon tetanggaku. Tuliskan. Sialan, nomornya tidak tersambung. Masih tidak mengaku kau Uchigo? Semua ucapanku benar. Aku tidak berbohong. Robek pakaiannya. Ayo lakukan. Jadi kau ingin bermain? Apa yang kalian lakukan? Jangan melawan. Apa yang kalian lakukan? Jangan bergerak. Kami bilang, jangan bergerak. Brengsek. Bangun. Brengsek. Jadi, kau mau bekerja sama? Itu kau kan? Itu sungguh bukan aku. Brengsek. Kau sangat keras kepala. Dasar kepala batu sialan. Brengsek. Kau tangguh juga ya? Bangun. Sekarang. Bangun. Cepat. Jongkok. Sekarang nyanyikan lagu. Aku burung pipit kecil. Lakukan. Aku tidak tahu lagunya. Brengsek. Ikuti aku. Aku burung pipit kecil. Aku ingin terbang tetapi tak bisa terbang tinggi. Hah? Nyanyikan. 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 Aku burung pipit kecil. Sambil melompat. Lompat. Aku burung pipit kecil. Lompatlah yang bagus. Ayo terus. Aku burung pipit kecil. Nyanyi yang bagus. Aku burung pipit kecil. Lanjutkan. Apa baris berikutnya? Aku ingin terbang, tetapi tidak bisa terbang. Astaga. Salah. Tidak bisa terbang tinggi. Lagi. Aku ingin terbang, tetapi tidak bisa terbang tinggi. Benar. Tidak mau menyerah ya? Kami pukul sekali jika benar, 2 kali jika salah. Lanjutkan.
Cepat! Aku burung pipit kecil. Aku ingin terbang, tetapi tidak bisa terbang tinggi. Betul begitu. Cobalah terbang. Terus terbang. Aku burung pipit kecil. Aku ingin terbang, tapi tidak bisa terbang tinggi. Benar lagi. Teruskan bernyanyi. Lanjutkan. Jangan berhenti. Aku ingin terbang, Lagi. tapi tidak bisa terbang tinggi. Terbanglah. Kenapa ini terjadi kepadaku? Mungkinkah aku melakukan kesalahan dan sedang didisiplinkan? Ya Tuhan, aku pasti telah menyinggungmu. Aku ingin bertobat. Akhir-akhir ini aku pamer dalam persekutuanku di pertemuan agar aku dihormati. Apa aku menyinggung watak Tuhan saat melakukan ini? Membuat Tuhan membenciku. Selama itu, aku bepergian untuk berkhotbah dan bersaksi. Aku diberkati Tuhan untuk bisa mendirikan ratusan gereja. Jadi, aku yakin menerima pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Tidak lama, 5-6 ribu orang menerima Injil. Tuhan meninggikan kita dengan tugas memberitakan Injil agar orang kembali kepada Tuhan, mendengar firman-Nya dan menerima penyelamatannya. Jika kita ingin dikagumi dan dipuja orang, bagaimana membawa orang ke hadapan Tuhan? Bukankah ini membawa orang ke hadapan kita? Ini bukan bersaksi tentang Tuhan, ini menghinanya. Yang paling memberontak adalah orang yang sengaja membantah dan menentang Tuhan. Mereka musuh Tuhan, anti Kristus. Mereka selalu bersikap memusuhi terhadap pekerjaan Tuhan yang baru. Tidak pernah memperlihatkan kecenderungan untuk tunduk. Juga tidak pernah senang hati tunduk atau merendahkan diri. Mereka meninggikan diri di hadapan orang lain dan tidak tunduk kepada siapapun. Di hadapan Tuhan, mereka menganggap diri paling fasih dalam berkhotbah dan paling cakap dalam berkhotbah pada orang lain. Tuhan, aku congkak dan merasa benar sendiri. Aku pamer dan menyombong dalam khotbahku. Aku sangat tidak masuk akal dan menyinggung watak-Mu. Pak Kepala, Bawa dia. Yang Ming Yuan. Kantor polisi daerahmu memverifikasi identitasmu. Kau bisa pergi. Ini barang-barangmu. Dan uangmu. Kami membuang waktu. Menginterogasimu. Kami harus bekerja lembur dan masuk di hari libur. Kami tidak mendapatkan apa-apa darimu. Jadi anggap hari ini kau mentraktir makan siang. Kau boleh pergi. Pergi. Pergilah.
bawa barang-barangmu. Hah? Apa yang terjadi? Polisi memukuliku. Pelan-pelan. Apa yang sebenarnya terjadi? Didisiplinkan itu hal yang bagus. Firman Tuhan berkata, "Aku mendisiplinkanmu agar dapat diselamatkan." Ini kasih Tuhan untukmu. Tuhan sedang menyucikan kerusakanmu. Iya. Ambilkan aku buku firman Tuhan. Baiklah. Akan kubuatkan obat. Makin orang menginginkan status, makin serius dirinya harus ditangani dan mengalami pemurnian besar. Orang semacam itu tidak layak. Mereka harus banyak ditangani dan dihakimi untuk melepaskan hal-hal ini. Jika engkau mencari dengan cara ini, engkau takkan menuai apapun pada akhirnya. Mereka yang tidak mengejar kehidupan tidak dapat diubah. Dan mereka yang tidak haus akan kebenaran tidak akan memperoleh kebenaran. Engkau tidak berfokus mengejar perubahan pribadi dan jalan masuk. Sebaliknya, berfokus pada keinginan yang berlebihan dan hal yang membatasi kasih dan kedekatanmu dengan Tuhan. Dapatkah semua itu mengubah dirimu? Dapatkah membawamu masuk ke kerajaan? Mereka yang tidak mencintai jalan kehidupan atau meninggikan dan bersaksi tentang Tuhan yang membuat rencana licik demi status yang meninggikan diri sendiri. Bukankah mereka masih tetap sama bahkan sampai hari ini? Bernilaikkah menyelamatkan mereka? Apakah engkau dapat diselamatkan? Bukan tergantung pada senioritasmu atau berapa tahun engkau telah bekerja. Dan terutama bukan pada berapa kredensial yang kau miliki. Sebaliknya, itu tergantung pada apakah pengejaranmu membuahkan hasil. Citramu bahkan lebih besar daripada citra Tuhan. Statusmu bahkan lebih tinggi daripada status Tuhan. Belum lagi prestisemu di antara manusia. Engkau telah menjadi berhala yang disembah manusia. Bukankah engkau menjadi penghulu malaikat? Ketika kesudahan manusia disingkapkan, yaitu ketika pekerjaan penyelamatan mendekati akhirnya, banyak di antaramu akan menjadi mayat, tidak bisa diselamatkan, dan harus disingkirkan. Tuhan, Tuhan, bagaimana aku bisa begitu bodoh? Bukannya melakukan tugas, aku mengejar status. Aku tidak masuk akal. Aku pantas didisiplinkan. Aku pantas dihukum.
Saudara Yang? Saudara Su? Iya. Saudara Chow, senang bertemu denganmu. Bagaimana kabarmu? Sudah baik kan? Syukur kepada Tuhan, jauh lebih baik. Tetapi tulang rusukku masih sakit. Baiklah. Ayo, kita duduk. Baiklah. Mari. Saat ditangkap dan disiksa, aku melihat betapa jahat dan kejamnya PKT. Aku benci PKT. Mereka jahat. Namun, siksaan ini menyadarkanku. Aku telah membaca firman Tuhan dan merenung. Aku lihat, aku tidak mengejar kebenaran. Meskipun aku orang percaya. Aku mengejar status dan bersaing demi ketenaran dan kekayaan. Lalu saat kulihat orang menyukai persekutuan saudara Chow, aku iri. Aku memikirkan cara untuk memakai senioritas agar orang menghormatiku. Saat saudara Chow menanganiku, dalam hati aku tahu dia benar. Tetapi untuk melindungi martabatku, aku mendebatnya. Hasratku akan status terlalu kuat. Aku tidak punya ruang untuk menaati Tuhan. Aku keras kepala dan memberontak. Karena itu, Tuhan mendisiplinkan aku. Setelah siksaan ini, aku sadar. Aku melihat watak Tuhan sungguh tidak dapat disinggung. Amin. Tindakan Tuhan benar. Itu untuk menyelamatkanku. Aku bersyukur kepada Tuhan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Didisiplinkan Tuhan dan memetik pelajaran adalah kasih Tuhan. Semua manusia congkak dan merasa benar. Kita semua ambisius. Bersaing demi ketenaran dan mengejar kekaguman orang. Tanpa hajaran dan penghakiman keras dari Tuhan, kita tidak sungguh mengenal diri. Tidak sadar, menghakimi, dan menentang Tuhan. Sulit untuk bertobat dan berubah. Iya. Aku pun seperti itu. Watakku congkak dan merasa benar. Aku baru bisa berubah setelah dihakimi Tuhan. Aku congkak. Dahulu aku sangat mengagumi Paulus. Aku ingin menjadi pemimpin dan memerintah dengan Tuhan sebagai raja. Ambisiku sungguh mengerikan. Setelah menerima Tuhan yang Maha Kuasa, aku ingin menunjukkan keahlianku. Aku ingin berkhotbah, mendapatkan banyak pengikut, dan memimpin. Jadi, aku suka bicara dengan congkak dan mendekati orang-orang. Aku menikmati saat orang mengagumiku. Aku membaca wahyu Tuhan dari Paulus dan akhirnya memahami esensi pengejaran statusku. Syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam khotbahnya. Ada orang yang khusus mengidolakan Paulus. Mereka suka keluar, bekerja, menghadiri pertemuan, dan berkhotbah. Agar orang mendengarkan mereka, memuja mereka, dan mengerumuni mereka. Mereka suka memiliki status di pikiran orang dan citra mereka dihargai. Mari kita analisis natur mereka dari perilaku ini. Apa natur mereka? Jika mereka bersikap seperti ini, itu menunjukkan mereka congkak dan sombong. Mereka tidak menyembah Tuhan. Mereka mencari status yang lebih tinggi. Ingin menguasai, memiliki orang, dan punya status di pikiran mereka. Ini gambaran klasik dari iblis. Aspek menonjol natur mereka adalah congkak dan sombong, bukan menyembah Tuhan, tetapi ingin dipuja. Perilaku semacam itu dapat memberi pandangan jelas akan natur mereka. Amin. Kutipan lain juga menunjukkan kebenaran dari perusakanku. Halaman 692. Aku akan membacanya. Tentu. Baiklah.
Yang paling memberontak adalah orang yang sengaja membantah dan menentang Tuhan. Mereka musuh Tuhan, antikristus. Mereka selalu bersikap memusuhi terhadap pekerjaan Tuhan yang baru. Tidak pernah memperlihatkan kecenderungan untuk tunduk. Juga tidak pernah senang hati tunduk atau merendahkan diri. Mereka meninggikan diri di hadapan orang lain dan tidak tunduk kepada siapapun. Di hadapan Tuhan, mereka menganggap diri paling fasih dalam berkhotbah dan paling cakap dalam membentuk orang lain. Mereka ini pahlawan degil. Dari generasi ke generasi tinggal di rumah Tuhan. Mereka menganggap berkhotbah tugas tertinggi mereka. Tahun demi tahun, dari generasi ke generasi, mereka terus menjalankan tugas yang sakral dan tidak bisa diganggu-gugat. Tidak ada yang berani menyentuh mereka ataupun menegur mereka secara terbuka. Mereka menjadi raja di rumah Tuhan, menindas orang secara liar dari zaman ke zaman. Gerombolan setan ini bekerja sama dan menghancurkan pekerjaanku. Mana mungkin kubiarkan setan ini ada di depan mataku. Amin. Amin. Setiap kalimat firman Tuhan dengan tepat dan sempurna menghakimi kerusakanku. Merenungkan kerja kerasku selama ini, aku selalu mengejar reputasi dan status. Kuanggap diriku sangat tinggi, sedangkan orang lain lebih rendah. Aku selalu ingin memimpin. Aku menikmati saat orang lain mengagumiku. Aku senang mendengar pujian dan perkenanan orang lain, dikelilingi orang yang mengagumi dan mengikutiku. Tanpa sadar, aku menepikan Tuhan dan tidak merenungkan kehendak atau tuntutannya. Pada pertemuan dan diskusi, aku suka pamer dan bersaksi tentang diriku. Aku jarang meninggikan dan bersaksi tentang Tuhan. Sebaliknya, aku ingin orang menaatiku. Esensinya, aku bersaing dengan Tuhan demi dombanya. Ini natur penghulu malaikat. Apa bedanya aku dengan Paulus? Saat Paulus melihat Tuhan Yesus muncul, dia menentang dan mengutuknya, bahkan menangkapi muridnya. Namun, Tuhan masih memberikan kesempatan bertobat. Tuhan menampakkan diri dan menjadikannya rasul. Namun, Paulus tidak pernah bertobat. Dia pakai kesempatan menyebarkan Injil untuk menyombongkan diri, bukannya bersaksi tentang Tuhan. Dia tidak mengkhotbahkan semua kebenaran Tuhan Yesus, juga tidak membahas pengalaman dan kesaksiannya, atau bersaksi Tuhan Yesus adalah kebenaran, jalan, dan hidup. Dia justru bersaksi tentang penderitaan dan kesengsaraannya, meminta orang menirunya. Dia bahkan menyombongkan diri. Aku sudah melakukan pertandingan yang baik. Aku sudah menyelesaikan perlombaanku. Aku sudah menjaga imanku. Mulai sekarang sudah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Akhirnya, Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Akibatnya selama 2000 tahun, banyak orang menyembah Paulus, bertekad menjadi Kristus, seraya menepikan Tuhan Yesus. Itu sangat congkak dan bodoh. Maka Tuhan berkata, Paulus adalah contoh klasik antikristus. Amin. Kini aku sadar, aku menempuh jalan Paulus. Aku pantas menerima hukuman Tuhan karena tindakanku.
Namun Tuhan tidak memandangku sebagaimana layaknya. Dia mendisiplinkan dan mengajarku, lalu memberiku kesempatan bertobat. Kasih Tuhan begitu besar untukku. Amin. Syukur kepada Tuhan. Amin. Baru 3 tahun kau menerima Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi kesaksianmu luar biasa. Ini sungguh berkat dari Tuhan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Kita menerima Dia pada waktu berdekatan. Tetapi kau punya kesaksian yang hebat. Jujur, aku iri kepadamu. Percaya Tuhan yang Maha Kuasa adalah pilihan tepat. Tuhan sungguh menunjukkan kebaikannya. Syukur Benar. kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Saat percaya Tuhan di zaman kasih karunia, aku hanya fokus pada berkat dan karunia Tuhan. Terjebak dalam lingkaran dosa dan mengaku dosa. Hidup diperbudak natur iblisku adalah siksaan. Ya. Setelah menerima penghakiman Tuhan yang Maha Kuasa, kita mengenal diri, melihat kebenaran dari kerusakan kita, serta disucikan setiap hari. Meskipun merasakan sakit, kita punya harapan dalam hati dan iman kita bertumbuh. Suatu hari, saat kerusakan kita sepenuhnya disucikan, kita bisa menaati dan mengasihi Tuhan. Kita akan mendapatkan perkenanan Tuhan dan menerima berkat-Nya. Lalu, tidak akan ada lagi sakit dan air mata. Amin. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Kita bisa menerima penghakiman firman Tuhan yang Maha Kuasa. Iya. Itu peninggian dan karunia Tuhan. Amin. Kita benar-benar diberkati. Syukur kepada kepada Tuhan. Tuhan. Saat mengalami penghakiman dan hajaran firman-Nya, kita tidak hanya memahami kebenaran, watak rusak kita juga disucikan. Iya. Kita memulihkan hati nurani dan nalar dan meraih perkenanan Tuhan. Kasih Tuhan begitu kuat. Amin. Kita beruntung mengalami penghakiman-Nya. Itu peninggian dan berkat Tuhan. Amin. Aku teringat 2 firman Tuhan. Mari kita baca. Baiklah. Halaman 1173. Dahulu cara keselamatan Tuhan adalah melalui kasih dan belas kasihan, sehingga Dia menyerahkan segala miliknya kepada iblis untuk ditukar dengan manusia. Kini tidak seperti itu. Keselamatanmu sekarang ini adalah ketika semua dikelompokkan menurut jenisnya. Cara keselamatanmu bukanlah kasih atau belas kasihan, tetapi hajaran dan penghakiman agar manusia dapat diselamatkan menyeluruh. Maka yang engkau terima adalah hajaran, penghakiman, dan pukulan tanpa ampun. Namun ketahuilah, dalam pukulan tanpa ampun ini tidak ada hukuman sedikit pun. Sekeras apapun firmanku, yang engkau terima hanyalah beberapa kata yang tampaknya kejam bagimu. Dan terlepas dari hebatnya amarahku, apa yang terjadi padamu tetaplah perkataan pengajaran. Dan aku tidak bermaksud menyakiti engkau atau menyebabkan engkau mati. Bukankah ini semua faktanya? Ketahuilah, entah itu penghakiman yang benar atau pemurnian dan hajaran tanpa ampun, semua demi keselamatan. Apakah masing-masing dikelompokkan atau kategori manusia disingkapkan? Seluruh ucapan dan pekerjaan Tuhan demi menyelamatkan orang yang mengasihi Tuhan. Penghakiman yang benar untuk memurnikan, dan pemurnian tanpa ampun untuk mentahirkan. Perkataan keras atau hajaran, semuanya untuk memurnikan dan untuk keselamatan. Amin. Amin. Juga di halaman 1010. Aku akan membacanya. Ya, tentu. Itulah naturmu, sehingga tanpa hajaran dan kutukan, engkau tidak akan mau menundukkan kepala atau tunduk. Tanpa fakta di hadapan matamu, tidak akan ada pengaruhnya.
Sifatmu terlalu hina dan tidak berharga. Tanpa hajaran dan penghakiman, engkau takkan ditaklukkan. Ketidakbenaran dan ketidaktaatanmu takkan dikalahkan. Natur lamamu telah kuat berakar. Jika engkau ditempatkan di atas tahta, engkau takkan tahu tingginya surga dan dalamnya bumi ataupun arah tujuanmu. Engkau bahkan tidak tahu dari mana asalmu. Jadi bagaimana engkau dapat mengenal Sang Pencipta? Tanpa hajaran dan kutukan yang tepat waktu, akhir hidupmu pasti sudah lama tiba. Belum lagi nasibmu, bukankah itu akan lebih terancam bahaya? Tanpa hajaran dan penghakiman yang tepat waktu, siapa yang tahu engkau akan menjadi secongkak apa atau menjadi sebejat apa? Hajaran dan penghakiman ini telah membawamu mempertahankan kelangsungan hidupmu. Jika engkau masih dididik dengan metode ayahmu, siapa yang tahu dunia macam apa yang akan engkau masuki? Engkau tidak mampu mengendalikan dan memeriksa dirimu sendiri. Bagi orang sepertimu, tujuanku akan tercapai jika engkau mengikuti dan menaati begitu saja tanpa gangguan. Bukankah lebih baik bagimu jika menerima hajaran dan penghakiman saat ini? Adakah pilihan lain bagimu? Amin. Amin. Syukur kepada Tuhan. Untuk orang yang congkak dan ambisius, seperti diriku, tanpa hajaran, penghakiman, dan disiplin dari Tuhan, entah sedalam apa aku akan jatuh. Kini aku tahu, mengalami penghakiman ini sungguh hebat. Ini mengungkapkan kebenaran dari kerusakanku. Juga memungkinkanku mengenal diri dan kekuranganku. Mengajariku cara menjadi rekan seseorang. Membuatku taat saat orang lain mengatakan kebenaran. Dan hidup dengan keserupaan manusia. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Terutama setelah didisiplinkan Tuhan, aku takut akan Tuhan dan tahu cara menaatinya. Terlepas dari penderitaanku, aku belajar banyak. Amin. Ini berkat Tuhan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Aku bersyukur karena Tuhan menyelamatkanku. Mulai sekarang, apapun tugas atau statusku, aku akan menaati Tuhan, bertugas dengan baik, dan membalas kasih Tuhan. Amin. 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 Syukur kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu pujian. Baiklah. Terimalah penghakiman Kristus akhir zaman untuk disucikan. 你只知道耶稣末世要降临，到底他如何降临？就你们这样一个罪人，刚被救赎回来，不经变化，不经神成全，你能合神心意吗？就你现在的老旧人，耶稣把你拯救回来了，这并不假。你不赎罪，这是因着神的拯救，但并不能证明你没罪没误会。你没经变化，如何能圣洁呢？你里面还尽是污秽，又自私又卑鄙，你还想跟耶稣一同降临？有那么美的事吗？你心身少一步过程，只是被救赎，没经变化。